Ya, selamat sore, ibu-ibu dan bapak-bapak semua. Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Untuk kali ini saya akan mempresentasikan terkait 10 trik motivasi karyawan. Welcome to my presentation. Let's learn together. Oke, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Nina Agustina. Halo Bapak dan Ibu yang berbahagia. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Di pertemuan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana sih cara agar karyawan selalu termotivasi nih ya, kemudian semangat dan loyal dalam bekerja, khususnya para pengajar untuk anak usia dini atau guru ya. Nah, interesting facts about teacher when teach student. Jadi, mengapa sih ya kalau misalkan kita perhatikan gitu ya, para pengajar itu agar meningkatkan motivasi belajarnya itu faktanya itu kan, yang menarik dari para guru yang harus kita lihat adalah bahwa mereka itu sabarnya luar biasa. Kemudian dia bekerja sepenuh hati dan tidak berhenti belajar. Jadi, kenapa kita harus memperhatikan para mitra pengajar kita, gitu. Karena jika kita peduli dan bisa memperhatikan dengan baik gitu ya, pengajar yang ada di lembaga, kemudian para pengajar yang nanti para pengajar juga akan memberikan umpan baliknya gitu yang sama kepada kita. Nah, oleh karena itu bagaimana nih caranya agar mitra pengajar atau karyawan itu terus termotivasi ya dalam bekerja dan bertahan lama. Yuk kita simak triknya. Nah, yang pertama itu ada game. Jadi di dalam game itu, trik ini salah satu trik yang bermanfaat ya bagi karyawan. Jadi ketika salah satu divisi itu mampu menciptakan desain game yang menarik dan membuat challenge itu jadi tantangan ya untuk divisi yang lain ketika ada beberapa divisi di dalam perusahaan gitu kan ya. Kemudian, kita adakan nih antar divisi lombanya gitu. Maka, dari setiap divisi pasti akan bersiapkan untuk apa? Memenangkan lomba yang diadakan oleh divisi tertentu tersebut ya. Misalkan, kalau di sebuah sekolah gitu ya, ada game desain percantik kelas yang menarik, membuat ice breaking yang seru, kemudian media pembelajaran dengan alat peraga yang sederhana ya. Gitu. Terus, contohnya lagi ada ya gini, misalkan kita punya lomba mempercantik mading deh, gitu ya, di depan kelas atau di dalam kelas. Nah, lalu kita manfaatkan kertas origami untuk menghias papannya, lalu adakan perlombaannya untuk setiap guru atau setiap, pengajarnya ya, gitu. Itu kan, apa namanya, tantangan tersendiri ya, kita buat semenarik mungkin madingnya supaya apa nih, supaya bisa memenangkan lomba tersebut. Lalu yang kedua adalah respect. Trik kedua ini, itu peduli terhadap satu dengan karyawan lainnya, juga sangat memberikan manfaat gitu ya. Contohnya, kita bisa mulai membiasakan dari budaya 5S. Apa saja nih? Pertama ada salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Ya, pembiasaan penerapan budaya tersebut dapat meningkatkan produktivitas pada tempat kerja yang akan meningkatkan kenyamanan. Selain itu, menjaga juga sopan santun melalui tata bahasa kita ya. Tata bahasa yang baik, panggilan yang penuh hormat, mengungkapkan perasaan apa adanya gitu ya. Misalkan kita menyapa guru ketika bertemu di apa ya, misalkan di suatu tempat gitu, kita sapa dengan sapaan, "Ibu guru, dari mana? Mau ke mana?" Gitu ya. Oke, kemudian salam, disapa juga dan santun, ya. Jadi salam, senyum, sapa, sopan, santun. Nah, hal tersebut itu akan membuat mereka menjadi lebih dekat, meningkatkan bonding gitu ya. Tidak ada pembatas, kompak. Jadi kita, mmm, apa ya, dengan adanya respect itu ya sangat memberikan manfaat yang sangat besar. Lalu yang ketiga adalah reward yang transparan. Jadi trik ketiga ini mampu memberikan magnet besar juga nih dalam meningkatkan motivasi karyawan dalam bekerja. Contoh ya, ketika ada karyawan yang mampu menaati peraturan perusahaan gitu dengan baik nih, misalkan rajin berangkat kerja, terus datangnya tepat waktu, rapih dalam bekerja,
mencapai target, dan hal-hal baik lainnya yang dilakukan oleh karyawan tersebut. Maka si karyawan berhak menerima reward. Reward itu hadiah ya atas kerja dia gitu. Jadi reward kita sudah sampaikan di awal. Kalau ada pekerja, contohnya kita berikan reward untuk karyawan yang full hadir dalam 1 bulan, tidak ada izin atau sakit, ada insentif yang akan mereka terima. Itu mereka akan lebih rajin ya kerjanya setiap hari. Kalau misalkan sudah diinformasikan di awal. Kalau rajin kerjanya, maka ada tambahan bonus atau insentif gitu dari, apa namanya, disiplin dalam kehadiran gitu ya. Nah, yang keempat itu adalah memberikan kesempatan. Jadi, trik keempat ini adalah memberikan kesempatan. Ya, misalkan kita lihat nih, ada karyawan lokal, karyawan loyal dan bekerja dengan sangat baik. Kemudian mereka menunjukkan sikap yang profesional dalam bekerja. Maka kita tawarkan kesempatan bertumbuh dan berkarir gitu ya. Misalkan kita adakan agenda rutin evaluasi dalam 1 bulan dan menginformasikan penilaian kinerja dari karyawan tersebut. Kita punya nih apa saja yang dinilai, kita lihat totalnya kalau misalkan nilainya berapa itu termasuk kriteria yang mana gitu ya. Nah, ketika si karyawan itu punya nilai yang tinggi di dalam kerja dia gitu kan, maka kita tawarkan nih, seperti pelatihan, eksperimen, webinar yang dapat meningkatkan skill mereka gitu ya. Jadi kita harus mengetahui apa yang mereka butuhkan, seperti untuk saat ini kan kalau pembelajaran itu butuh pembelajaran yang interaktif ya, jadi harus mereka melakukan pelatihan digital, gitu. Pelatihan Canva, editing gambar atau, presentation gitu ya, melalui Canva, edit video pembelajaran maupun skill lainnya yang bernilai dan juga bermanfaat bagi para pengajar. Nah, yang kelima apa nih ya? Yang kelima adalah memberikan kepercayaan. Jadi, trik untuk memberikan kepercayaan itu membuat karyawan bekerja secara optimal. Contohnya ya, misalkan kita memberikan kepercayaan penuh nih kepada pendidik yang profesional, meyakinkan bahwa mereka tuh mampu mengelola pembelajaran di kelas dengan baik, menyiapkan lesson plan-nya, kemudian penjelasan materinya jelas dan mudah, bisa melakukan interaksi dan komunikasi yang terjalin dengan baik sehingga siswanya nyaman, termotivasi belajarnya. Kemudian contoh lain ya, misalkan ada guru nggak masuk, izin gitu, nggak bisa hadir. Maka kita berikan kepercayaan kepada guru yang lain untuk menghandle kelas tersebut. Jadi kelasnya tetap kondusif dan sesi belajar itu tetap berlangsung seperti biasanya. Lalu, eee ini ya, yang keenam ya, untuk yang keenam itu memberikan kesempatan ini, kesempatan apa namanya, memimpin. Jadi trik keenam itu ya, kalau, ini kan misalkan kita punya project event pada salah satu karyawan yang ditunjuk secara bergantian sebagai leader. Maka maka apa nih, maka ini ya, kalau misalkan kita memberikan apa namanya, kesempatan untuk memimpin gitu kan, maka, karyawan yang ditunjuk itu harus ini ya, apa namanya, nanti dia akan mempunyai jiwa pemimpin gitu. Jadi karyawan yang lainnya harus support project tersebut dengan ikut serta berkontribusi dan mendengarkan instruksi pemimpinnya, gitu. Hal tersebut juga bisa menggiring nih karyawan yang lain yang berada di project tersebut untuk membantu menggiring karyawan yang lain untuk, bisa berada di project tersebut juga. Nanti, saya juga ingin mengikuti event ini, ingin sebagai pemimpin juga ingin memimpin project ini. Jadi mereka akan berlomba-lomba gitu, maksudnya mereka akan semangat mengikuti project event yang diadakan oleh perusahaan, gitu. Karena apa ya, hal tersebut itu membantu perusahaan dalam mencapai target, menciptakan profit yang lebih tinggi, ya. Contohnya kalau di dunia pendidikan itu kan ada penerimaan siswa baru. Jadi, kita menunjuk suatu pengajar sebagai pemimpin, di mana ya, dia memimpin kegiatan penerimaan siswa baru. Kita, ini ya, ketika ada penerimaan, maka si leader itu harus sudah memikirkan, hal apa nih yang akan dilakukan supaya, eee, ada peningkatan di, apa ya, di dalam ini, penerimaan siswa barunya untuk tahun ini. Jadi, untuk pemimpinnya itu nanti bisa dia mengadakan event lomba mewarnai tingkat usia dini,
di mana itu free pendaftarannya, kemudian acaranya menarik, hadiahnya juga menarik. Nah, hal tersebut tentunya akan menarik perhatian orang tua murid ya untuk mendaftarkan anaknya ke lembaga belajar kita gitu. Wah, lembaga belajarnya bagus. Apa namanya, kepemimpinan dari karyawan tersebut juga bagus ya, penyampaian acaranya, event-nya berjalan lancar gitu kan. Jadi menjadi ini ya, motivasi atau inspirasi juga oleh karyawan yang lain untuk mengikuti proyek-proyek selanjutnya. Lalu yang ketujuh, untuk yang ketujuh, ya itu fleksibel. Fleksibel itu untuk membiasakan dekat dengan karyawan kita. Jadi kita bisa menempatkan diri kita ini dengan baik ya, tidak bersikap tidak bersikap terlalu luar biasa, tahu kapan harus bersikap santai dan juga kaku. Nah, sebagai leader yang cerdas, itu mampu membaca peluang dan tajam dalam berpikir tentunya. Misalnya ya ada siswa bosan belajar di dalam kelas nih, dalam ruangan. Nah, kita bisa merubah ya gaya belajarnya, boleh sesekali atau dalam satu kali dalam seminggu, misalkan cukup 15 menit saja nih ya, belajar di luar ruangan dengan gaya belajar itu tetap bisa membuat siswa fokus dan materi tersampaikan dengan baik gitu ya. Lalu yang kedelapan itu ada makan bareng. Wah, pasti ini seru banget dong ya. Karena kegiatan sederhana tersebut itu bisa meningkatkan rasa persaudaraan gitu, menciptakan kerukunan, serta mempererat rasa kekeluargaan. Nah, kita bisa lakukan hal tersebut misalkan menyediakan cemilan ringan ya, itu atau bisa mengadakan makan bersama di suatu tempat untuk apa sih? Untuk bertukar pikiran sekaligus refreshing gitu. Pasti seru sekali dan akan selalu ditunggu. Oke, sekarang kita masuk yang ke-9 ya. Untuk yang ke-9 ini, pintar menghargai dan mengapresiasi. Maksudnya gimana sih? Jadi cara paling berharga dalam menghargai kerja keras seseorang itu selalu memberikan pujian di setiap pujiannya. Misalnya kita memberikan kalimat pujian itu menggunakan kalimat dan, bukan tetapi ya. Misalnya ada contohnya gini, ketika salah satu karyawan itu bisa memberikan kontribusi yang baik, selalu memotivasi siswa belajar dengan cara dan pembelajaran yang interaktif, selalu mengajak siswanya nih mau berinteraksi gitu kan, percaya diri, maju ke depan ketika diminta sama, ibu guru atau bapak guru untuk mengerjakan tugas di apa namanya, menjawab soal-soal yang ada di depan, kemudian ketika diberi pertanyaan mereka aktif gitu kan. Nah, hal itu juga kan tentunya meningkatkan prestasi belajar mereka ya. Nah, hal apa sih yang kita yang bisa kita berikan? Itu adalah apresiasi. Oh, misalkan gini ya, "Wah, kamu, kerjanya bagus sekali ya, hasil kerjanya sangat memuaskan nih," gitu. Dan kamu bisa lebih produktif dari ini. Jadi, karyawan lain juga akan ikut termotivasi. Jadi yang sebelumnya tidak produktif menjadi produktif dan lebih produktif dengan apresiasi yang kita berikan kepada karyawan tersebut. Yang terakhir, yang ke-10 itu kita bisa mengajak karyawan ikut serta sukses dalam berbisnis. Nah, itu juga mampu meningkatkan motivasi karyawan ya. Ketika kita punya perusahaan yang sudah maju, berkembang gitu, kita bisa menerapkan perusahaan yang publik publik yang tertutup pada karyawan kita. Jadi bisa dilakukan secara bertahap dan bombastis tentunya hasilnya. Jadi sehingga ada kesuksesan bagi karyawan yang ikut serta di balik kesuksesan kita. Salah satu caranya membahagiakan dalam hal belajar berbisnis. Itu bisa dicontoh ya. Oke, tadi 10 trik untuk motivasi karyawan, supaya karyawan itu tetap betah, kemudian termotivasi dalam semangat mengajarnya, mendidik siswa-siswinya, dan selalu menebar kebaikan. Nah, my motivation word adalah great things are not done by impulse, but by a series of small things brought together, gitu ya. Jadi suatu yang kecil yang kita bangun itu ya, nanti akan memberikan hasil dari yang sudah kita berikan gitu ya. Jadi kita harus berproses dari yang hal yang kecil gitu, karena tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Nah, my goal achievement. Jadi di sini apa ya, tujuan saya, saya akan terus membantu karyawan untuk tumbuh dan berkembang, berkarir bersama Ava Kids Indonesia gitu ya. Pada akhirnya mendekati kesuksesan dengan open minded yang terbuka
dan membuat kemajuan untuk menuju tujuan yang profesional gitu ya. Pastinya kita kan ingin berkembang, maju. Jadi oleh karena itu saya bergabung dengan Ava Kids Indonesia karena saya ingin bisa mendapatkan ilmu yang banyak dari Ava Kids Indonesia dan bisa terus menebarkan kebaikan gitu ya, menebarkan hal yang manfaat untuk orang-orang di sekitar, kemudian, membantu adik-adik kecil yang belum bisa membaca, menulis, berhitung, serta bahasa Inggris yang menyenangkan, cepat, dan mudah dipelajari oleh, anak-anak di usia dini, gitu. Dengan memperhatikan hal yang kecil untuk mencapai tujuan yang dalam jangka panjang, gitu ya tujuannya. Jadi semangat menebar manfaat, gitu ya. Sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat bagi manusia lainnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for your attention. Nice to meet you. Bye. Ibu harusnya bilang thank you, Pak Roji. Ibu, Pak.